apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini saya akan menjelaskan film berjudul The Silent. Selamat menikmati. Film ini berlatar di Amerika distopia, tempat pandemi mematikan telah menyebar beberapa negara bagian utara. Yang aneh dari pandemi ini adalah siapapun yang berbicara akan mati. Sebuah laporan berita menunjukkan gambar grafis dari beberapa orang yang menjadi korban pandemi. Di lain video, seorang wanita yang ketakutan terlihat merekam dirinya sendiri saat berada di dalam mobil. Mulut putrinya telah dilakban agar dia tidak dapat berteriak, dan wanita itu memegang tanda bertuliskan "Don't make noise". Pemerintah telah mengumumkan keadaan darurat, sambil menyarankan semua orang untuk tetap di dalam rumah dan mematikan ponsel mereka. Beberapa hari kemudian, pandemi telah menghancurkan sebagian negara. Di metro bawah tanah, ada darah dan mayat di mana-mana. Penumpang yang selamat berlindung di dalam gerbong kereta, dengan berharap bencana akan berakhir. Tiba-tiba, seorang bayi mulai menangis dan ibunya gagal membuatnya diam. Takut dengan kebisingan, sekelompok penumpang menendang bayinya keluar dari kereta tetapi ibunya memutuskan untuk pergi bersamanya. Dengan sedih, keputusannya ternyata berakibat fatal karena hanya dalam hitungan detik, sesuatu menimpa mereka. Setelah ini, film mundur kembali ke waktu di mana semuanya dimulai. Sekelompok arkeolog menggali gua yang belum dipetakan di Pennsylvania, 1000 kaki di bawah Appalachian. Mereka menemukan ruang gelap besar yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Namun, tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara aneh dari dalamnya dan para peneliti diserang oleh makhluk terbang tak dikenal yang langsung membunuh mereka dan terbang keluar dari tambang. Film kemudian beralih ke sekolah menengah di Montclair, New Jersey. Seorang remaja tuli bernama Ali Andrews menunggu bus ketika dia menyadari bahwa sekelompok orang mengejeknya karena tuli. Dia mengabaikan mereka dan memutuskan untuk berjalan kembali ke rumah. Ali kehilangan kemampuan pendengarannya dalam kecelakaan mobil tahun lalu. Dia juga kehilangan kakek nenek dari pihak ayah dalam kecelakaan itu. Dia berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasa isyarat. Sementara itu, seorang pria bernama Rob muncul dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Mereka berdua naksir berat satu sama lain tetapi selalu gagal mengakuinya. Di tempat kerja, ayah Ali Hugh mendapat telepon dari istrinya, Kelly, yang memberitahu dia bahwa putri mereka diintimidasi lagi di sekolah. Ini membuatnya kesal tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Sejak Ali kehilangan kemampuan pendengarannya, Hugh dan Kelly menjadi sangat protektif terhadap putri mereka dan sering bertengkar tentang hal itu. Ali tinggal bersama orang tuanya, saudara laki-lakinya, Jude, dan nenek dari pihak ibunya yang sakit parah, Lynn. Keluarga Andrews juga memiliki anjing peliharaan Otis. Malam hari, Rob mengirimi Ali video menarik tentang koloni yang tampak seperti kelelawar terbang ke suatu tempat. Pada jam 3 pagi, Kelly membangunkan Ali dan memintanya untuk turun. Dia memperhatikan bahwa dia seluruh keluarga ada di ruang tamu, terpaku pada TV, terlihat cemas. Semua jendela ditutup dan perapian telah ditutup dengan plastik. TV melaporkan bahwa beberapa as kota-kota sedang diserang oleh spesies tak dikenal dari makhluk mirip Pterosaurus, disebut sebagai Vess. Mereka keluar ketika beberapa peneliti meledakkan runtuhan batu kuno yang ditutup selama jutaan tahun. Makhluk itu bisa membunuh manusia dalam hitungan detik dan menggunakan kebisingan untuk menemukan mangsanya. Karena itu, pemerintah AS telah menyatakan keadaan darurat dan meminta orang untuk tinggal di dalam rumah dan diam. Saat semua orang menonton berita dengan ngeri, Ali menyarankan agar mereka pergi ke pedesaan, karena lebih tenang dan aman. Hugh setuju, dan semua orang mulai menyusun barang-barang mereka. Satu di antara teman-teman Hugh, Glenn, juga bergabung dengan mereka, dan bersama-sama, mereka berangkat ke pedesaan. Ali dan keluarganya berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobil mereka sambil mengajak Otis buang air kecil. Sementara Hugh berusaha menghibur putranya, Jude. Tiba-tiba, dia mendengar Ali berteriak dan segera berlari ke arahnya. Seorang pria menodongkan senjata dan meminta kunci mobil Hugh. Hugh menurutinya, tetapi Glenn muncul untuk menyelamatkannya dan menembak kaki perampok itu. Keluarga Andrew mengambil senjata pria itu dan pergi, meninggalkan perampok untuk dibunuh oleh makhluk itu. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, rombongan mengalami kemacetan lalu lintas yang parah. Memblokir semua jalan raya antar negara bagian, Glenn mengusulkan jalan alternatif dan mereka keluar jalur. Saat mengemudi melewati pedesaan, Glenn tiba-tiba menemukan kawanan rusa yang melarikan diri.
Dia dengan cepat membelokkan mobilnya untuk menghindari tabrakan tetapi akhirnya jatuh ke tanggul. Andrew segera pergi untuk memeriksanya, dan menemukannya masih hidup. Sayangnya, dia terjebak di dalam mobil. Mereka mencoba segalanya untuk menyelamatkan Glenn, termasuk menggunakan kunci mur untuk membuka pintu, dan menelepon 911, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, Glenn menyadari bahwa dia akhirnya akan kehabisan darah. Jadi dia meminta Hugh untuk menyerahkan senjatanya dan pergi bersama keluarganya. Hugh tidak ingin meninggalkan sahabatnya sendirian, tapi demi keluarganya, dia setuju. Sayangnya, saat keluarga hendak pergi, Otis merasakan sesuatu dan mulai menggonggong berulang kali. Hal ini menarik Vess dan mereka menyerang kendaraan dengan intensitas yang luar biasa. Tepat ketika semua harapan tampaknya hilang, Glenn, yang masih terjebak di dalam mobil, mulai menembakkan senjatanya untuk memancing makhluk tersebut menuju padanya. Dia berhasil menyelamatkan Andrews untuk sementara, tetapi dia terbunuh. Otis masih terus menggonggong. Oleh karena itu, karena tidak punya pilihan, Hugh membuat pilihan yang sulit dan membiarkan anjingnya keluar dari mobilnya untuk mati. Andrews kemudian menyadari bahwa mereka tidak dapat pergi dengan mobil mereka tanpa itu menarik Vess sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Hugh membakar mobilnya untuk mengalihkan perhatian Vess dan berjalan kaki bersama keluarganya untuk mencari tempat berlindung. Mereka berjalan berjam-jam dan Lynn berjuang untuk menahan batuknya, karena membahayakan keluarganya. Menjelang malam, keluarga itu menemukan sebuah rumah terpencil yang dikelilingi pagar tinggi dan gerbangnya terkunci. Ketika mereka mencoba masuk, pintu gerbang mengeluarkan suara dan menarik Vess. Segera, pemilik rumah juga keluar dengan membawa senjata, sepertinya tidak menyadari situasi saat ini. Dia mencoba mengancam para penyusup tetapi Vess segera mengerumuninya dan mencabik-cabiknya. Setelah kejadian itu, Hugh mencari jalan keluar alternatif dan menemukan terowongan pembuangan badai yang mengarah ke komplek. Dia menjelajah ke properti terlebih dahulu untuk memastikan keamanannya. Setelah mendapat sinyal hijau dari Hugh, Ali dan yang lainnya memasuki terowongan tapi di dalam, Jude menemukan ular derik, yang membuatnya menjerit dan menarik perhatian para Vess. Vess membunuh ular itu tetapi mereka juga menggigit kaki Kelly. Dengan waktu yang hampir habis, Hugh dengan cepat mengoperasikan mesin penebang kayu untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu dan mencabik-cabiknya sampai mati. Di adegan selanjutnya, keluarga tersebut akhirnya masuk ke dalam rumah dan membersihkan luka Kelly. Sebelum pergi tidur, Ali menghubungi Rob dan mengetahui bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh makhluk itu. Khawatir, dia memintanya untuk keluar dari kota tetapi sebelum Rob dapat menjawab, panggilan terputus. Sementara itu, di tengah semua kekacauan dan keputusasaan, sebuah aliran agama sesat sedang mencari rekrutan baru dan membunuh orang yang tidak ikut padanya. Keesokan harinya, Lynn kembali memeriksa luka Kelly dan mengetahui bahwa luka itu terinfeksi. Menyadari bahwa luka akan terus menyebar tanpa antibiotik, Hugh pergi mencari toko medis dengan Ali. Setelah berjalan diam-diam selama 1 jam, mereka menemukan kota yang sepi dan melihat-lihat untuk mencari toko obat. Akhirnya, mereka menemukannya, tetapi gelap, sepi dan bau daging busuk. Saat Hugh mengumpulkan obatnya, Ali melihat telur Vess tumbuh di dalam tubuh manusia yang tergeletak di sekitar toko. Dia secara tidak sengaja membuat keributan dan memberitahu makhluk-makhluk itu. Sekarang, keduanya terjebak di dalam toko dengan beberapa Vess. Hugh memikirkan sebuah rencana. Dia menyalakan api pel secara diam-diam dan mengaktifkan alarm kebakaran. Kebisingan dari alarm kebakaran dan alat penyiram air mengalihkan perhatian makhluk-makhluk itu dan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Di luar, mereka didekati oleh seorang pendeta, yang sepertinya telah memotong lidahnya. Ternyata, dia adalah pemimpin sekte yang berkeliling untuk merekrut orang dan membunuh orang-orang yang tidak mengikutinya. Pendeta meminta mereka untuk bergabung dengan kawanannya tetapi Hugh menolak dan berjalan pergi. Mereka berhasil pulang dengan aman dengan antibiotik dan Kelly mulai pulih. Keesokan harinya, Ali mendekati Hugh dan memberitahunya bahwa dia menonton berita di malam hari. Ang menyatakan bahwa Vess tidak tahan cuaca dingin yang intens. Oleh karena itu, orang-orang Antartika tidak diserang. Dia juga bercerita tentang daerah yang disebut Grey. Ini adalah tempat-tempat di mana listrik padam dan orang-orang terputus dari dunia saat baterai ponsel dan komputer mereka sekarat. Seolah-olah zaman kegelapan telah tiba lagi. Belakangan pada hari itu, pendeta dan anggota kultusnya muncul di tempat persembunyian Hugh. Dia kembali bertanya pada Hugh untuk bergabung dengan kultus mereka tetapi sekali lagi ditolak. Saat Hugh melanjutkan untuk kembali ke dalam, pendeta menghentikannya dan menulis catatan menyeramkan untuknya, mengatakan gadis itu subur. Hugh melihat mereka dari atas ke bawah dan kembali ke dalam.
Pendeta dan anggota kultusnya menganggap Hugh akan menjemput putrinya yang subur untuk mereka, tetapi dia malah kembali dengan senapan. Namun, orang gila tidak terpengaruh karena mereka tahu Hugh tidak akan menembak mereka yang akan menimbulkan suara keras ribut dan membahayakan keluarganya. Meskipun demikian, Hugh melepas pengaman senapannya dan anggota kultus akhirnya pergi. Sore harinya, Ali mendapat pesan dari Rob. Dia mengatakan padanya bahwa dia menuju utara negara untuk berlindung. Ini adalah sebuah tempat di mana semua orang bisa aman dari makhluk tersebut. Tapi sebelum Ali menanyakan lebih banyak tentang hal itu, dia kehilangan sinyal teleponnya. Pada tengah malam, Hugh dan Kelly terbangun karena suara berisik datang dari luar. Dia mengambil senapannya dan memeriksa pintu utama sementara Kelly membangunkan Lynn dan Jude. Hugh tidak melihat siapapun di pintu. Namun, saat Jude memeriksa pintunya, dia melihat gadis seusianya berdiri di luar. Gadis itu terlihat ketakutan sehingga Kelly memutuskan untuk membiarkannya masuk. Keluarga Andrews memberinya selimut hangat dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi gadis kecil itu tidak menanggapi. Saat itu, Kelly melihat beberapa bekas luka di rahang gadis itu dan Hugh memeriksa mulutnya. Ternyata, gadis itu tidak memiliki lidah. Dia adalah anggota dari aliran sesat dan kemungkinan besar dikirim olehnya. Mereka periksa pinggangnya dan melihat bahwa dia telah diikat dengan banyak ponsel. Sementara itu, Ali bangun di kamarnya dan melihat ada telepon yang ditempel di salib di jendelanya. Alarm teleponnya tiba-tiba mulai berbunyi dan menarik makhluk-makhluk itu, membuat Ali ketakutan. Telepon diikat ke gadis kecil itu juga mulai berbunyi dan keluarga berebut untuk melepasnya. Hugh membuang telepon ke dalam air, sementara Ali berlari ke ruang tamu. Saat semuanya terjadi, makhluk-makhluk itu mulai memecahkan jendela mereka. Hugh dan Judy mencoba menahan Vesp sementara Ali dan yang lainnya pergi ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Sayangnya, anggota aliran sesat bertopeng telah menunggu Ali, dan mereka menangkapnya dari ruang bawah tanah. Kelly menyerang orang-orang itu tetapi mereka menendang dia ke dinding, menjatuhkannya. Para pria membawa Ali keluar dan gadis kecil itu juga pergi dengan mereka. Marah, Lynn meninggalkan keamanan rumah dan mengikuti orang-orang di luar. Dia meraih 2 dari 3 pria dan memberi isyarat kepada Ali untuk melarikan diri. Gadis itu menurut dan segera setelah dia mencapai agak jauh, Lynn, yang masih menahan anggota kultus, mulai berteriak sekuat tenaga. Ini akhirnya menarik Vesp dan mereka mencabik-cabik ketiga manusia itu. Anggota keluarga yang lainnya juga keluar, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan ngeri. Saat itu, pendeta muncul dan menculik Ali. Sebelum pergi, dia bahkan mengejek Hugh agar tetap diam. Namun, memanfaatkan hujan, Hugh, Kelly, dan Judy diam-diam mengikuti mereka, dan meluncurkan serangan mendadak. Hugh yang marah mencekik pemimpin kultus dengan senapan, tetapi sang pendeta menusuknya dengan pisau di pinggang. Namun, Hugh mengerahkan seluruh kekuatannya dan bangkit kembali. Dengan bersusah payah dan dibantu dengan pisaunya, akhirnya dia menjatuhkan pemimpin kultus dan menembaknya dengan senapan. Setelah pertemuan itu, keluarga Andrew kembali ke rumah sementara gadis tanpa lidah berjalan pergi dengan ibunya. Setelah itu, film maju cepat dalam beberapa minggu, di mana keluarga itu terlihat melakukan perjalanan melintasi negara. Mereka akhirnya tiba di tempat berlindung yang aman yaitu perlindungan. Di adegan terakhir, Ali dan Rob sedang berburu Vesp di hutan. Film berakhir saat Ali bertanya-tanya apakah Vesp akan beradaptasi dengan cuaca dingin dan apakah manusia akan beradaptasi dengan kehidupan yang sunyi, seperti yang dia lakukan ketika dia kehilangan pendengarannya.